Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sosok ulama besar yang wafat bukan di medan perang, bukan karena penyakit menular, tetapi karena terlalu larut dalam meneliti hadis Nabi, hingga melupakan dirinya sendiri? Dialah Imam Muslim rahimahullah, penyusun kitab Sahih Muslim, karya agung yang hingga hari ini menjadi benteng Islam dalam menjaga sabda Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Muslim, membalas jasa beliau dengan surganya, dan memberi kita taufik untuk mencintai serta menjaga sunnah Nabi sebagaimana para ulama dahulu menjaganya. Sahabat baca cerita kisah perjuangan Imam Muslim penuh dengan keteladanan dan hikmah besar. Mari kita simak perjalanan hidup beliau sampai akhir, agar kita bisa mengambil pelajaran berharga dan semakin mencintai ilmu agama ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar hidup dan kota ilmu Naisabur. Pada abad ketiga Hijriah, dunia Islam berada pada masa yang penuh dinamika. Dinasti Abbasiyah masih memegang kendali. Baghdad menjadi pusat pemerintahan, sementara kota-kota lain tumbuh sebagai pusat ilmu dan perdagangan. Salah satunya adalah Naisabur, kota besar di wilayah Khorasan, yang kini termasuk Iran bagian timur laut. Pada masa itu, Naisabur dikenal sebagai kota makmur. Jalur dagang internasional melewati sana, dan bersamaan dengan itu ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di kota inilah lahir seorang tokoh besar yang kelak namanya sejajar dengan Imam Al-Bukhari, yaitu Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah. Ulama tarikh seperti Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah. Tahun kelahirannya berdekatan dengan wafatnya Imam Syafi'i, seakan menjadi simbol bahwa rantai keilmuan Islam terus berlanjut tanpa terputus. Imam Muslim berasal dari kabilah Arab yang dikenal, yaitu Bani Qusair, sebuah cabang dari suku besar Amir bin Sa'sa'ah. Karena itulah beliau digelari Al-Qusairi. Nasab Arab ini penting dicatat, sebab banyak orang keliru mengira Imam Muslim asli Persia hanya karena lahir di Khorasan. Padahal beliau berdarah Arab yang kemudian menetap di Naisabur. Ini ditegaskan oleh para ahli biografi seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahzib At-Tahzib. Ayah beliau Al-Hajjaj dikenal sebagai seorang yang menjaga agama, sehingga suasana rumah tangga mendukung tumbuhnya kecintaan kepada ilmu. Tidak banyak detail yang sampai kepada kita tentang pekerjaan ayahnya, namun jelas bahwa keluarga ini memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak. Untuk memahami bagaimana Imam Muslim bisa tumbuh menjadi ahli hadis besar, kita perlu melihat posisi Naisabur pada waktu itu. Kota ini bukan sekedar pusat dagang, tetapi juga pusat peradaban ilmu. Masjid-masjid dan madrasah penuh dengan majelis ilmu. Para ulama besar singgah di kota ini, menyampaikan hadis, tafsir, dan fikih. Dari Naisabur pula banyak lahir ulama ahli hadis, fikih, dan qiraat. Khorasan secara umum memang terkenal sebagai ladang ilmu. Bahkan dalam riwayat sahih, Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan bagi wilayah tersebut. Karena itu, tidak mengherankan bila dari Khorasan lahir para muhaddis kaliber dunia, termasuk Imam Muslim. Imam Muslim tumbuh dalam suasana keilmuan yang kental. Sejak usia belasan, beliau sudah aktif menghadiri majelis hadis. Catatan para ulama menyebutkan bahwa beliau mulai menulis hadis pada usia sekitar 12 tahun. Ini usia yang sangat muda, namun bagi tradisi ulama klasik, hal itu sudah dianggap biasa.
Di majelis-majelis Naisabur, Muslim kecil belajar langsung dari ulama lokal yang berperan sebagai pintu gerbang sebelum ia berangkat merantau. Di antara guru awalnya adalah Yahya bin Yahya At-Tamimi, ulama besar Naisabur yang juga murid Imam Malik. Dari sinilah Muslim muda mengenal pentingnya sanad yang bersambung dan keharusan menjaga ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Riwayat tidak selalu menyebut detail suasana, tetapi jelas bahwa sejak usia sangat dini, Imam Muslim sudah terbiasa duduk di halaqah hadis. Bayangkan suasana majelis, seorang ulama besar duduk di tengah, murid-murid membawa alat tulis, mencatat setiap hadis yang diriwayatkan, lalu menanyakan sanad dan matannya. Bagi Muslim muda, ini adalah pengalaman yang membentuk pondasi intelektualnya. Dari sinilah terlihat bahwa sejak awal beliau bukan hanya pendengar pasif. Catatan ulama menyebutkan bahwa Muslim memiliki daya hafal yang kuat dan ketekunan yang tinggi. Setiap hadis tidak hanya ditulis, tetapi dihafal, diverifikasi, dan dibandingkan dengan riwayat lain. Namun, tradisi keilmuan hadis tidak berhenti di kota sendiri. Para muhaddis selalu melakukan rihlah ilmiah atau perjalanan menuntut ilmu ke berbagai kota untuk mendengar langsung hadis dari perawi-perawi berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan keautentikan sanad. Imam Muslim pun tidak puas hanya dengan guru-guru di Naisabur. Setelah cukup usia, beliau mulai melakukan perjalanan panjang ke kota-kota besar, Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir. Di sanalah beliau bertemu dengan ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Tapi pondasi awalnya tetap, yaitu pendidikan dini di Naisabur, kecintaan pada hadis sejak belia, dan dukungan dari lingkungan keluarga. Perjalanan ilmu dari Hijaz ke Irak. Dalam tradisi ulama hadis, sebuah kota bukanlah batas ilmu. Seorang muhaddis sejati akan keluar dari kenyamanan kampung halamannya untuk mencari sanad langsung dari sumbernya. Itulah yang dilakukan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj sejak masih muda. Setelah menimba ilmu dasar di Naisabur, beliau sadar bahwa untuk menjadi ahli hadis yang terpercaya, beliau harus melakukan rihlah ilmiah, yaitu perjalanan panjang melintasi negeri-negeri Islam. Perjalanan pertamanya adalah ke Hijaz, wilayah Mekah dan Madinah. Kedua kota ini adalah pusat utama periwayatan hadis, karena banyak sahabat dan tabi'in dahulu bermukim di sana. Di Hijaz, Imam Muslim bertemu dengan para ulama yang mewarisi riwayat dari murid-murid Imam Malik. Di antara nama yang menonjol adalah Yahya bin Yahya At-Tamimi Al-Naisaburi, seorang ulama senior yang menjadi penghubung ilmu Imam Malik ke Khurasan. Melalui jalur ini, Muslim memahami pentingnya sanad dan ketelitian dalam mencatat. Dari Hijaz, perjalanannya berlanjut ke Irak, tepatnya Kufah dan Basrah. Dua kota ini terkenal sebagai gudang hadis, tetapi juga penuh ujian karena bercampurnya riwayat sahih dengan riwayat yang tidak kuat. Para ulama besar menetap di sana, dan murid-murid berdesakan untuk mendapatkan sanad langsung. Di Kufah, Imam Muslim mendengar hadis dari ulama besar seperti Ahmad bin Yunus, yang dikenal dengan keteguhan dalam periwayatan. Sementara di Basrah, beliau bertemu dengan sejumlah muhaddis yang juga menguasai hadis-hadis Ahlul Basrah. Perjalanan ini mengajarkan kepadanya seni membedakan antara perawi yang kuat dan perawi yang lemah. Tidak ada perjalanan ilmiah yang lengkap tanpa singgah di Baghdad, ibu kota Abbasiyah dan pusat ilmu dunia Islam saat itu. Di sana, Imam Muslim bertemu dengan nama-nama besar yang menjadi pilar ilmu hadis. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh agung yang dikenal bukan hanya karena keilmuannya, tetapi karena keteguhan melawan fitnah mihnah atau paksaan doktrin khalifah tentang Al-Quran adalah makhluk. Imam Muslim mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun Imam Ahmad wafat ketika Muslim masih muda. Pertemuan itu cukup untuk meninggalkan kesan mendalam.
Imam Ahmad bin Hanbal dikenal tegas dalam menolak perawi yang cacat, dan hal itu jelas mempengaruhi standar ketat Imam Muslim dalam menyeleksi hadis. Selain itu di Baghdad, beliau juga berguru pada Yahya bin Ma'in, seorang kritikus sanad paling tajam pada masanya. Yahya dikenal hafal lebih dari 600.000 hadis dan memiliki ingatan luar biasa dalam menilai setiap perawi. Imam Muslim belajar darinya bagaimana menilai kredibilitas rawi, bukan sekedar menghafal hadis. Dari sinilah Muslim menguasai ilmu al-jarah wa at-ta'dil, ilmu yang menilai keadilan dan hafalan para perawi. Di kota yang sama, Imam Muslim juga berguru pada Ishaq bin Rohawi, ulama Khurasan yang bermukim di Baghdad. Ishaq adalah salah satu guru besar yang memberi pengaruh besar. Bahkan disebut-sebut sebagai orang yang mengilhami Imam Al-Bukhari untuk menyusun kitab Sahih. Dari Ishaq, Imam Muslim belajar bagaimana menyusun riwayat dengan sistematis, serta pentingnya membedakan hadis sahih dari yang dhaif. Tidak berhenti di Irak, Imam Muslim juga pergi ke wilayah Syam, Damaskus dan sekitarnya, lalu ke Mesir. Kedua wilayah ini punya jalur sanad yang berbeda, sehingga sangat penting bagi seorang muhaddis untuk mendengarnya langsung. Di Syam, beliau mendengar hadis dari ulama yang meriwayatkan dari tabi'in Syam. Sedangkan di Mesir, beliau bertemu dengan para ahli hadis yang menjadi penghubung antara Hijaz dan Afrika Utara. Perjalanan ini menjadikan Imam Muslim memiliki jaringan sanad yang luas. Dengan demikian, hadis-hadis yang beliau kumpulkan tidak hanya dari satu jalur, melainkan dari banyak jalur, sehingga lebih mudah diverifikasi. Satu ciri khas Imam Muslim adalah disiplin menulis. Ulama menyebutkan beliau tidak puas hanya mengandalkan hafalan, tetapi selalu mencatat hadis dengan teliti. Dalam majelis, beliau tidak segan mengulang pertanyaan kepada guru demi memastikan redaksi hadis. Catatan itu kelak menjadi bahan penting dalam penyusunan kitabnya. Majelis ilmu pada saat itu bukan sekedar duduk tenang mendengarkan. Para murid berlomba menghafal, mencatat, dan mengkritisi hadis yang mereka dengar. Ada semacam kompetisi ilmiah untuk menunjukkan ketajaman hafalan dan keluasan pengetahuan. Imam Muslim dikenal tidak banyak berbicara, tetapi selalu hadir dengan catatan yang rapi dan analisis yang kuat. Dalam banyak kesempatan, beliau bisa langsung membantah riwayat yang salah dengan menyebutkan sanad dan perawi yang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak muda beliau sudah diakui sebagai murid yang serius dan teliti. Semua perjalanan panjang itu bukan hanya untuk sekedar mengumpulkan banyak riwayat, tetapi untuk menyaring. Imam Muslim mencatat ratusan ribu hadis selama perjalanan. Namun, dari jumlah yang luar biasa itu, beliau hanya memilih sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan untuk dimasukkan ke dalam Sahih Muslim. Artinya, lebih dari 90% riwayat yang beliau dengar tidak masuk dalam kitab Sahih karena standar ketat yang beliau pegang. Inilah bukti nyata kesungguhan Imam Muslim, bukan sekedar mengoleksi hadis, tetapi menyeleksi dengan penuh amanah. Persahabatan dengan Imam Bukhari. Dalam perjalanan panjang sebagai pencari ilmu hadis, Imam Muslim tidak bisa dilepaskan dari satu sosok besar, yaitu Imam Ahmad bin Ismail al-Bukhari, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Bukhari. Pertemuan dua tokoh ini bukan sekedar pertemuan antara murid dan guru, tetapi juga pertemuan antara dua samudera keilmuan yang akhirnya melahirkan karya agung yang masih menjadi pegangan umat Islam hingga hari ini. Imam Muslim pertama kali berjumpa dengan Imam Bukhari ketika beliau melakukan perjalanan ilmiah ke Naisabur. Pada waktu itu, nama Bukhari sudah sangat masyhur di kalangan para ulama hadis. Ketelitian dan ketegasan Imam Bukhari dalam menyeleksi sanad dan matan hadis membuatnya dihormati di seluruh dunia Islam. Tidak mengherankan jika setiap kali beliau singgah di suatu kota, para ulama, penuntut ilmu, bahkan orang awam berbondong-bondong menghadiri majelisnya. Ketika Imam Muslim hadir dalam majelis itu,
beliau segera menyadari bahwa yang dihadapannya ada seorang ulama yang berbeda. Imam Bukhari bukan hanya menghafal ribuan hadis dengan sanadnya, tetapi juga memiliki metode yang luar biasa ketat dalam menyeleksi riwayat. Satu kesalahan kecil dalam periwayatannya bisa segera beliau koreksi. Sejak saat itu, Imam Muslim merasa menemukan teladan yang nyata dalam disiplin ilmu hadis. Beliau tidak hanya menimba ilmu, tetapi juga belajar sikap ilmiah, kehati-hatian, dan komitmen untuk menjaga kemurnian sunnah Rasulullah. Namun, perjalanan persahabatan ini tidak selalu mulus. Di balik kemasyhuran Imam Bukhari, ada ujian besar yang datang dari fitnah dan tekanan sosial. Dari Naisabur muncul perdebatan panas terkait masalah akidah, khususnya tentang lafadz Al-Quran apakah makhluk atau bukan. Imam Bukhari dengan tegas berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau juga menambahkan satu kalimat yang kemudian dipelintir oleh lawan-lawan beliau. Ketika ditanya tentang bacaan manusia terhadap Al-Quran, beliau menjawab, af'alul ibad makhluqah. Perbuatan manusia termasuk membaca adalah makhluk. Pernyataan ini sebenarnya jelas dalam kerangka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membaca Al-Quran adalah perbuatan manusia, sedangkan Al-Quran itu sendiri bukan makhluk. Namun, sebagian orang memelintir perkataan ini seakan-akan Imam Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah makhluk. Dari sinilah fitnah mulai bergulir. Beberapa ulama lokal yang memiliki pengaruh besar seperti Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menolak untuk duduk bersama Imam Bukhari dan bahkan melarang murid-muridnya menghadiri majelis beliau. Di tengah fitnah itu, banyak murid Imam Bukhari yang ketakutan. Sebagian memilih menjauh agar tidak terkena dampaknya. Tetapi Imam Muslim mengambil sikap berbeda. Beliau tidak hanya tetap menghadiri majelis Imam Bukhari, bahkan memperlihatkan kesetiaan dan penghormatan yang luar biasa. Diriwayatkan bahwa Imam Muslim pernah membawa seluruh catatan hadis yang beliau dapatkan dari Imam Bukhari, lalu menyerahkannya kembali kepada gurunya sambil berkata, "Wahai Aba Abdillah, semua yang aku riwayatkan darimu, aku kembalikan kepadamu. Aku tidak meriwayatkan darimu kecuali yang engkau izinkan." Sikap ini menunjukkan adab yang sangat tinggi. Imam Muslim bukan hanya sekedar membela gurunya, tetapi juga menegaskan bahwa otoritas keilmuan berada pada Imam Bukhari. Beliau tidak ingin ada hadis yang diriwayatkannya tanpa restu sang guru, karena beliau sadar bahwa fitnah sedang diarahkan untuk menjatuhkan kredibilitas Imam Bukhari. Keberanian Imam Muslim ini membuatnya berhadapan dengan tekanan sosial. Sebagian ulama di Naisabur mulai memandangnya dengan curiga. Tetapi bagi Imam Muslim, kebenaran harus lebih diutamakan daripada kenyamanan pribadi. Kesetiaan beliau kepada Imam Bukhari adalah bukti nyata bahwa persahabatan dalam dunia ilmu bukanlah sekedar hubungan formal murid dan guru, melainkan ikatan iman yang dibangun atas dasar kejujuran, adab, dan keberanian. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga. Pertama, bahwa ilmu tanpa adab akan kehilangan berkahnya. Imam Muslim saja memilih jalan aman dengan menjauh dari Imam Bukhari, tetapi beliau lebih memilih menegakkan adab dan kebenaran. Kedua, kisah ini menegaskan pentingnya kesetiaan dalam membela ulama yang benar. Dalam kondisi fitnah, sikap umat seringkali terbelah. Ada yang mendukung, ada yang ragu, dan ada pula yang meninggalkan. Tetapi Imam Muslim menunjukkan teladan bagaimana seorang penuntut ilmu seharusnya bersikap. Pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa fitnah terhadap Imam Bukhari tidak bertahan lama. Umat Islam tetap menjunjung tinggi karya beliau, khususnya Al-Jami' As-Sahih yang kita kenal dengan nama Sahih Bukhari. Begitu pula dengan Imam Muslim yang kemudian menyusun Sahih Muslim dengan metodologi kuat yang terinspirasi langsung dari gurunya. Kedua kitab ini hingga hari ini menjadi rujukan utama hadis sahih setelah Al-Quran. Dan di balik keduanya ada kisah persahabatan yang penuh dengan adab, kesetiaan,
dan keberanian melawan arus. Sahih Muslim, kitab yang abadi. Ketika nama Imam Muslim disebut, hampir semua orang langsung teringat pada satu karyanya yang agung, yaitu Al-Jami' Al-Sahih, yang lebih dikenal sebagai Sahih Muslim. Kitab ini bukan sekedar kumpulan hadis, tetapi sebuah monumen intelektual dalam sejarah Islam. Ia lahir dari proses panjang, penuh ketelitian, dan menjadi bukti bagaimana seorang ulama besar menunaikan amanah menjaga sunnah Rasulullah SAW. Latar belakang penulisan hadis. Imam Muslim yang hidup pada abad ketiga Hijriah, masa di mana hadis palsu mulai tersebar luas akibat intrik politik, perpecahan kelompok, dan kepentingan duniawi. Kaum Rafidhah, Khawarij, dan kelompok-kelompok ekstrim lain sering membuat riwayat palsu untuk mendukung pandangan mereka. Karena itu, ulama hadis merasa wajib menyaring, menyeleksi, dan mengumpulkan hadis-hadis sahih agar sunnah Nabi tetap terjaga. Imam Muslim setelah bertahun-tahun belajar dari ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan tentu saja Imam Bukhari, terdorong untuk menyusun sebuah kitab hadis yang murni, berisi riwayat-riwayat sahih. Motivasi utamanya jelas agar umat Islam memiliki rujukan terpercaya sehingga tidak terjebak pada hadis dhaif apalagi maudhu. Dalam penjelasan para ulama, Imam Muslim mengumpulkan sekitar 300.000 hadis selama rihlah ilmiahnya. Dari jumlah yang sangat besar itu, beliau hanya memilih sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan. Jika dihitung tanpa pengulangan, maka jumlahnya sekitar 4.000 hadis saja. Proses seleksi ini menunjukkan betapa ketatnya standar Imam Muslim. Beliau tidak hanya memastikan keadilan dan kedabitan atau kekuatan hafalan para perawi, tetapi juga sangat teliti dalam meneliti ittisal sanad, kesinambungan rantai periwayatan. Imam Muslim terkenal sangat keras dalam memastikan bahwa para perawi benar-benar pernah bertemu, bukan hanya sekedar sezaman. Jika ada perawi yang hidup di zaman yang sama tetapi tidak terbukti pernah bertemu langsung, maka hadisnya tidak diterima dalam Sahih Muslim. Salah satu keistimewaan Sahih Muslim terletak pada penyusunannya yang rapi dan sistematis. Imam Muslim menyusun hadis-hadis dalam bab-bab tematik yang jelas. Misalnya, bab tentang iman, bab tentang thaharah, bab tentang sholat, puasa, zakat, jihad, nikah, hingga akhlak. Yang menarik, Imam Muslim tidak terlalu banyak mengulang sanad. Dalam satu bab, beliau biasanya menyebut sanad lengkap pada hadis pertama. Kemudian pada hadis berikutnya menggunakan metode ringkas tanpa harus mengulang seluruh jalur sanad. Cara ini memudahkan pembaca dan penuntut ilmu untuk memahami isi hadis tanpa kehilangan validitas sanadnya. Selain itu, Imam Muslim sering menampilkan beberapa riwayat berbeda dari satu hadis dengan redaksi yang bervariasi. Tujuannya bukan untuk membingungkan, tetapi justru untuk memperlihatkan keluasan periwayatan dan sekaligus menguatkan keautentikan hadis tersebut. Banyak yang bertanya, manakah yang lebih tinggi derajatnya, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Mayoritas ulama sepakat bahwa Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim, karena standar seleksi Imam Bukhari lebih ketat dalam hal liqa, memastikan perawi tidak hanya hidup sezaman, tetapi benar-benar bertemu dan meriwayatkan secara langsung. Namun, para ulama juga menegaskan bahwa Sahih Muslim lebih mudah dipelajari karena sistematisasinya yang rapi dan minim pengulangan. Sementara Sahih Bukhari sering mengulang hadis di banyak bab dengan tujuan fikih tertentu. Imam Muslim menyajikan hadis dengan struktur yang lebih ringkas. Karena itu, sebagian ulama mengatakan Sahih Bukhari lebih sahih, tapi Sahih Muslim lebih mudah dipahami. Kitab Sahih Muslim mendapat pengakuan luas dari ulama sepanjang zaman. Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim menyebut kitab ini sebagai karya yang agung yang disusun dengan ketelitian luar biasa. Bahkan banyak ulama menjadikan Sahih Muslim sebagai kitab rujukan utama
dalam pengajaran hadis di samping Sahih Bukhari. Imam Ibnu Salah, ulama besar ilmu hadis, menegaskan bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hadi Al-Sari juga menekankan keistimewaan keduanya sebagai sumber utama dalam penentuan hadis sahih. Lebih jauh lagi, para ulama menempatkan kedua kitab ini dalam istilah As-Sahihain, dua kitab sahih yang dijadikan tolak ukur utama dalam menilai hadis. Jika satu hadis terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka keduanya disebut muttafaq alaih dan dianggap sebagai hadis yang paling kuat kesahihannya. Sahih Muslim adalah bukti bahwa seorang ulama dengan ketekunan dan integritas tinggi mampu menjaga warisan Nabi untuk umat hingga akhir zaman. Dari ratusan ribu hadis yang beliau kumpulkan, hanya ribuan yang lolos seleksi ketat dan disusun dalam sistematika yang jelas, sehingga memudahkan umat dalam memahaminya. Hingga kini, lebih dari 1000 tahun setelah penulisannya, Sahih Muslim tetap menjadi rujukan utama. Ia dipelajari, diajarkan, dan disyarahi oleh ulama lintas generasi. Dan yang terpenting, ia menjadi pengingat bagi kita bahwa sunnah Nabi telah dijaga dengan penuh amanah oleh para muhaddis, sehingga umat Islam tidak kehilangan arah dalam memahami agamanya. Malam terakhir wafat dalam ilmu hadis. Kisah wafatnya Imam Muslim rahimahullah bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga cermin bagaimana seorang ulama besar mengakhiri hidupnya dengan penuh pengabdian. Beliau wafat bukan dalam istirahat panjang, bukan pula di ranjang kenyamanan, melainkan di tengah kesibukan meneliti hadis Nabi. Para sejarawan menuturkan detail malam terakhir itu dengan ringkas namun serat makna, sehingga lahirlah ungkapan yang sering dikutip ulama, Imam Muslim wafat dalam keadaan tenggelam dalam ilmu hadis. Tahun itu adalah tahun 261 Hijriah. Di kota kelahirannya Naisabur, Imam Muslim tengah sibuk menelaah sebuah hadis yang jalur periwayatannya masih perlu diteliti lebih dalam. Tidak seperti orang awam yang puas dengan jawaban cepat, Imam Muslim terkenal tidak akan berhenti sebelum menemukan kejelasan. Beliau ingin memastikan apakah riwayat tersebut benar-benar sahih sesuai syarat yang beliau tetapkan, ataukah masih terdapat kelemahan. Sebagai seorang muhadis besar, hal ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan prinsip hidup. Imam Muslim percaya bahwa menjaga keaslian hadis Rasulullah adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka satu hadis pun tidak boleh diremehkan. Riwayat yang paling terkenal tentang wafatnya Imam Muslim disebutkan oleh para ahli tarikh, seperti Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Dikisahkan bahwa malam itu beliau menyediakan sekeranjang kurma di sampingnya. Setiap kali merasa lelah atau mengantuk, beliau mengambil satu kurma, memakannya, lalu kembali fokus menulis dan meneliti sanad hadis. Awalnya, kurma itu hanya untuk menemani beliau berjaga. Namun, karena begitu larut dalam penelitian, beliau terus memakannya hingga habis dalam jumlah banyak. Akibatnya, tubuh beliau menjadi lemah, bahkan sakit. Tetapi, meski fisiknya melemah, Imam Muslim tidak segera meninggalkan pekerjaannya. Pena tetap bergerak, pikiran tetap sibuk, dan semangat tetap menyala. Di titik inilah terlihat watak sejati seorang muhadis. Imam Muslim tidak memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu, tetapi lebih mengutamakan amanah menjaga hadis Nabi. Baginya, kesehatan pribadi tidak sebanding dengan tanggung jawab untuk memastikan umat Islam memiliki sumber ilmu yang benar. Perlu dicatat, aktivitas penelitian hadis pada masa itu bukan sekedar membaca teks. Ia melibatkan pengujian sanad, penelusuran biografi perawi, pencocokan catatan dari berbagai guru, dan terkadang perbandingan dengan riwayat lain. Semua ini dilakukan manual, dengan hafalan yang kuat dan tulisan tangan yang rapi. Maka tidak heran bila Imam Muslim menghabiskan malam penuh dengan aktivitas berat,
meski hanya ditemani sekeranjang kurma. Larut malam itu, kondisi fisik Imam Muslim semakin melemah. Riwayat menyebutkan bahwa beliau akhirnya jatuh sakit karena terlalu banyak makan kurma sekaligus, yang mempengaruhi tubuhnya. Namun, yang lebih penting adalah bahwa ajal telah ditentukan Allah. Imam Muslim wafat pada malam itu juga, di tahun 261 Hijriah, dalam keadaan sibuk dengan hadis Nabi. Para ulama yang hidup setelahnya menegaskan bahwa wafatnya Imam Muslim adalah simbol bagaimana Allah memuliakan hambanya. Sebab beliau meninggal dunia bukan saat lalai atau dalam kesibukan duniawi, tetapi dalam keadaan penuh khidmat terhadap ilmu agama. Inilah yang kemudian melahirkan ungkapan terkenal, beliau wafat tenggelam dalam ilmu hadis. Wafat Imam Muslim memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam. Pertama, tentang kesungguhan. Beliau tidak pernah setengah hati dalam ilmu, bahkan hingga detik terakhir hidupnya. Kedua, tentang keikhlasan. Semua kerja keras itu bukan untuk pujian manusia, tetapi untuk menjaga sunnah Nabi agar tetap murni. Ketiga, tentang keutamaan ilmu. Seorang ulama besar dimuliakan Allah dengan cara wafat yang sejalan dengan jalan hidupnya. Bagi generasi setelahnya, termasuk kita hari ini, kisah malam terakhir Imam Muslim adalah pengingat bahwa ilmu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk diperjuangkan. Meski kita tidak mungkin menyamai level ketekunan para imam hadis, semangat mereka menjadi teladan, meletakkan ilmu di atas kepentingan pribadi, dan mengorbankan kenyamanan demi tegaknya kebenaran. Warisan, pengaruh, dan pelajaran umat. Perjalanan hidup Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah telah berakhir pada tahun 261 Hijriah. Namun, jejak yang beliau tinggalkan terus hidup sepanjang zaman. Karyanya, murid-muridnya, dan keteladanan pribadinya menjadikan beliau bukan hanya seorang ahli hadis, tetapi juga simbol dedikasi total terhadap ilmu agama. Tidak bisa dipungkiri, karya besar Imam Bukhari adalah Al-Jami' Al-Sahih, atau yang lebih dikenal sebagai Sahih Muslim. Bersama Sahih Al-Bukhari, kitab ini menjadi rujukan utama umat Islam dalam bidang hadis. Para ulama sepakat menempatkan keduanya di puncak otoritas, sehingga jika suatu hadis diriwayatkan oleh keduanya, maka statusnya disebut muttafaq alaih, dan itu adalah tingkatan tertinggi dalam kesahihan hadis setelah Al-Quran. Keistimewaan Sahih Muslim bukan hanya pada isinya yang sahih, tetapi juga penyusunannya yang rapi. Bagi para penuntut ilmu, kitab ini memudahkan pemahaman karena Imam Muslim berusaha mengulangi pengulangan sanad dan menyusun bab-bab dengan sistematika yang jelas. Dengan begitu, generasi setelahnya lebih mudah mempelajari hadis sekaligus mengambil hukum darinya. Warisan Imam Muslim tidak berhenti pada kitab yang beliau tulis. Murid-muridnya juga menjadi penyambung mata rantai ilmu. Di antara murid beliau adalah ulama besar seperti Imam At-Tirmidzi, penulis Sunan At-Tirmidzi, Abu Hatim Ar-Razi, dan sejumlah muhadis ternama lainnya. Mereka membawa ilmu Imam Muslim ke berbagai wilayah, mengajarkannya, dan menjadikannya pondasi dalam perkembangan studi hadis. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa warisan Imam Muslim bukan hanya berupa teks, tetapi juga berupa generasi penerus yang menjaga ilmu itu agar tidak hilang. Inilah tradisi emas Islam. Ilmu diwariskan melalui guru dan murid, bukan hanya melalui buku. Imam Muslim adalah salah satu dari sedikit ulama yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk menjaga hadis Nabi. Sejak muda, beliau melakukan perjalanan panjang untuk mencari riwayat, mencatat, menyeleksi, lalu mengajarkannya kembali. Ketekunannya membuat hadis-hadis palsu dan dhaif bisa dibedakan, sehingga umat tidak terjebak dalam ajaran yang salah. Ulama setelahnya seperti Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim terus melanjutkan tugas ini dengan memberikan penjelasan dan komentar. Itu membuktikan bahwa usaha Imam Muslim tidak berhenti di masanya,
tetapi menjadi pondasi kokoh yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Hari ini, umat Islam menghadapi tantangan besar, yaitu banjir informasi, munculnya hadis-hadis palsu di media sosial, serta lemahnya minat sebagian orang untuk memverifikasi sumber ilmu. Dalam kondisi ini, teladan Imam Muslim menjadi sangat relevan. Kita diajarkan untuk selalu memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan sesuatu, menghormati ilmu, dan menempatkan sunnah Nabi di atas opini pribadi. Lebih jauh lagi, kesungguhan Imam Muslim menegur kita bahwa belajar agama tidak boleh dilakukan setengah hati. Jika beliau rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi satu hadis, apa alasan kita untuk malas belajar? Sementara akses ilmu sekarang begitu mudah. Imam Muslim bin Al-Hajjaj telah tiada lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi semangatnya tetap hidup. Sahih Muslim terus dipelajari, nama beliau terus disebut dengan hormat, dan dedikasinya tetap menjadi teladan. Dari beliau kita belajar bahwa menjaga agama adalah tugas yang memerlukan kesungguhan, integritas, dan pengorbanan. Maka ketika kita membaca sahih dalam Sahih Muslim hari ini, kita tidak hanya sedang membaca teks, kita sedang menyambung mata rantai panjang perjuangan para muhaddis yang dengan pengorbanan nyawa dan tenaga menjaga agar sunnah Nabi tetap murni. Itulah warisan Imam Muslim yang abadi, dan itulah pelajaran besar untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.